Siang, hari ini saya ketemu dengan dari perwakilan Kubota, Mr. Kitaro. Kitaro sama Mas Unes. Mas Unes, kalau menurut Mas Unes dan Mr. Kitaro, setelah Anda survei ke lapangan di desa kami, dengan luas lahan yang sekian, dengan tekstur tanah yang sekian, apa sudah bisa menjadi sebuah kriteria untuk sebuah kerjasama dari pihak Kubota sama pemerintah desa kami? He asking about the potency to collaborate with the mechanization in the near future. So what is your opinion with the potency and the good response of customer here? How about the Kubota response? Is it possible or not to expand the antenna farmer field or mechanization? For sugarcane. Yeah, for sugarcane. At first, for sugarcane, I heard only cultivation is mechanized by four-wheel tractor. Yeah. However, other processes for sugarcane has not yet realized mechanization. So, at least for planting, if we use our planting machine, we can reduce the time and also labor. So it could be contribute for the agricultural development. And also, if we after harvesting, we can check the yield production and also the content of sugar. We can get much more benefit of mechanization as well. So I expect to save the cost and also increase the benefits for farmers. Ya, kalau dari Pak Itaru bilangnya dengan adanya mekanisasi contoh ini kita nanti akan bisa melihat perbedaannya manual sama di mekanisasi kayak gitu. Jadi selain meminimalisir waktu, tapi juga kita menghadapi kesulitan untuk tenaga tanam. Jadi ini bisa menjadi salah satu opsi pilihan untuk menanggulangi kondisi itu. Dan harapannya nanti pas di akhirnya goalnya adalah meminimalisir biaya dan meningkatkan pendapatan petani dari tonase yang nanti dihasilkan dan kadar gulanya seperti itu sih Pak. Semoga. Selain sosialisasi yang dilakukan di tempat kami di Desa Sukarjo, apa Kubota juga melakukan di tempat lain? He just asking about is there any other area that Kubota collaborating doing the antenna farmer in other area for sugarcane or other crops? We also have several antenna farmer activity in all over Indonesia now. And also now we also conducted antenna activity for paddy and also corn. However, this is the pioneer for sugarcane antenna farmer activity. Ya, jadi kalau dari Kubota memang ada istilahnya demplot itu antena farmer Pak. Itu di seluruh Indonesia. Fokusnya sejauh ini di padi dan jagung. Tapi kalau untuk tebu ini yang pertama Pak di Desa Sukarjo ini Pak. Terus setelah pertemuan ini kira-kira untuk eksekusi atau realisasi itu kira-kira berapa minggu atau berapa bulan nanti kerjasama ini bisa terrealisasi? Kalau dari kerjasamanya kita kan perlu melihat hasilnya dulu ya Pak ya. Dari hasilnya ini nanti kita akan coba lihat di panen tahun depannya, baru kita akan lihat bagaimana penerapannya ke depan. Tapi untuk sosialisasinya akan tetap selalu dibincangkan mulai dari sekarang. Berarti kesimpulannya realisasi mekanisasi itu bisa terrealisasi setelah melihat dari hasil panen setelah kita menggunakan ini ya. Sebenarnya selain dari hasil panen nanti juga pada proses perawatan kayak
mengupas tebu ya, kulit apa daun kering tebunya, kemudian proses panennya seperti apa, lebih mudah apa tidak, itu juga nanti akan menjadi salah satu indikasi sih Pak, kayak gimana hasilnya dari proses mekanisasi ini. Mungkin dari Pak PPL kalau ada yang Iya, mau saya mau sampaikan. menyampaikan bahwasanya potensi di Desa Sukoharjo untuk tebunya kurang lebih 150 hektar, 150 hektar. sedangkan untuk padi sawahnya 40 hektar. 150 hektar Untuk tebunya. tebu, Kalau untuk yang padi sawahnya 40 hektar 40 hektar, dan untuk jagung 42 hektar. 42 hektar ya Pak ya. Ya, untuk yang ubi kayunya 40 hektar. 40 hektar juga. Ya. Singkong. Kalau yang singkong tidak dapat subsidi ya pupuknya ya. Oh iya Pak. Yang pengen saya tanyakan untuk keberlanjutan kerjasama ini, melihat potensi dari desa lahan ini tadi ya, dari tebu, padi dan jagung, apakah kami mengharapkan dari Kubota bisa kerjasama untuk memberikan pelatihan kepada pemuda kami, untuk iya. operatornya bagaimana, sehingga karena melihat ke depan 3-4 tahun lagi kesulitan untuk masalah tenaga kerja. Betul, Kan begitu ya. Ya, untuk makanya sebenarnya untuk ke arah situ Pak, kan dari Pak Itaru juga menyampaikan tadi ada beberapa kegiatan antena farmer atau percontohan Demplot. Nah itu sebagai salah satu pintu gerbang yang nantinya akan mempermudah tim kami di Kudus untuk menjalin interaksi dengan tim petani di sini seperti itu. Jadi dari situ nanti akan dibukakan jalur komunikasinya supaya tidak hanya stop di jajaran atas saja, tapi juga sampai ke masyarakat mengetahui bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana cara mengoperasikan dan merawat tebu. Itu memang harapannya kami begitu. Setelah melihat waktu dan ibaratnya biaya yang dikeluarkan, ternyata setelah saya diskusi dengan ketua kelompok begitu selisih banyak. Ya. Waktunya juga ini 1-2 hari, katakanlah 1 hektar sudah bisa kelar. Ini butuh waktu minimal 7 hari dan tenaga kerja minimal 15 orang. Betul. Baru menyelesaikan 1 hektar dengan mungkin pengolahan lahan dan tanam tebunya, kan begitu ya. Betul. Jadi dari kegiatan awal ini semoga dari tanggapan baik dari tim di Sukoharjo ini ya bisa direspon sama tim dealer kami, karena itu ada di tim dealer kami Pak. Begitu ya. Untuk selanjutnya. Juga saya terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Pak Arsono, beliau bisa menangkap momentum ini. Ini yang saya luar biasa, Pak Engginya bisa menangkap ini sehingga bisa melakukan kerjasama dengan Kubota. Terima kasih untuk Pak Enggi, Kepala Desa. Ya. Kami juga terima kasih Pak kepada Pak PPL dan juga Pak Harsononya juga Pak udah disambut dengan baik, diizinkan untuk melakukan ini. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Itaru. Terima kasih. Terima kasih. Kubota oke. Oke. Kubota oke. Kubota oke. Kubota oke. Bicara soal pertanian, Kubota kuncinya. Juga ya. Ya.